Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan kali ini saya akan bacakan. Korban virtual. Pandemi hari-hari ini membuat ekonomi kami terganggu atau turun, sehingga kami keluarga harus berhemat. Akhirnya kami sepakat pembantu rumah tangga, asisten, ya, sopir diberhentikan atau di PHK. Nah, masalahnya setelah nggak ada pembantu, nggak ada sopir, ini pasangan ini males. Ini saya nggak tahu yang bertanya ini si suami atau istri, pokoknya ya pasangannya males. Lalu yang terjadi adalah saling mengharapkan supaya pasangannya yang membersihkan atau membetulkan. Ya, saling berharap. Berharap kepada Tuhan, nggak masalah. Berharap kepada pasangan, rupanya nggak ada yang bersihin, akhirnya rumahnya kotor gitu ya. Atau begitu nyuruh pasangan membersihkan, ya jadi kayak tadi lagi tuh kayak dianggap ngebosi atau saling suruh. Jadi intinya adalah gimana nih punya pasangan males pada masa pandemi seperti ini, rumah jadi jorok, kotor, sikap apa yang harusnya kita hidupi atau menghadapi situasi seperti ini dalam masa pandemi ini kan semuanya di rumah, kalau pasangan malas kan memang jadi jengkel. Oke, kita mulai dengan Ibu Harlin. Ya. Terima kasih Pak Jarot. Ini saya menduga kalau pertanyaannya, mungkin ini si suami ya Pak yang bertanya. Ya. Karena biasanya kan kalau urusan untuk bersih rumah, pasti diharapkan kan pasti perempuan yang lebih aktif, lebih ngambil peran daripada laki-laki. Jadi saya kira ini mungkin si suami. Ini kalau ini ternyata betul suami, maka saya minta si bapak, si suami bersabar dulu. Ibu ini sudah sebelum ada masalah ekonomi, karena ekonomi yang turun sehingga semua harus diberhentikan, dia sudah menikmati nyamannya. Masak ada yang masakin, giliran bersih rumah ada yang bersihkan, bersih kamar mandi kotor ada yang nyikatin, setrika ada yang nyetrikain. Itu memang butuh waktu untuk tiba-tiba harus mengambil peran untuk mengerjakan semuanya sendiri. Jadi satu, coba bersabar dulu, jangan langsung melabeli kamu pemalas karena harusnya kamu gitu ya. Kalau sudah main pelabelan begini, mendefinisikan seseorang dengan negatif, berharap mereka akan menjadi positif, itu saya kira berat. Karena pasti mereka juga akan negatif, melabel kita juga akan negatif. Misalnya saya di posisi istri bapak yang seperti itu, saya juga akan tanya apa. Jadi memang males sekalian karena kesel terus dilabeli. Jadi saya malah mendorong bapak untuk juga ikut aktif di dalam membersihkan rumah. Kan tidak ada salahnya. Bukan hanya sekedar insidental ya, kalau lagi temporary gitu, lagi mood tak cuci piring, bukan begitu. Tapi itu diambil kerjasama barengan. Justru kalau Bapak ingin rumah tangga itu solid, ambil pekerjaan rumah. Istri itu akan jauh lebih sayangnya luar biasa karena merasa diperhatikan. Gitu ya. Itu saya begitu Pak. Begitu saya capek, suami saya langsung langsung cuci piring, itu sayangnya luar biasa. Jadi pengen nyenengin dia karena dia mengambil bagian saya cuci piring. Belanja, kenapa nggak Bapak juga? Coba buat itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ini kan sudah disepakati bersama bahwa nggak pakai pembantu, nggak pakai sopir. Jadi coba buat ini sebagai masa family time, nyapu bareng, membersihkan rumah bareng. Tapi memang harus dibuat pasangan Bapak pun nyaman. Tapi kalau Bapak ngerasa bahwa susah, dia ya udah Bapak aja mulai berubah dari Bapak dulu. Perubahan yang baik dan terus-menerus secara kontinu, kalau dilihat nilai positifnya, dan Bapak nggak nyalah-nyalahin si Ibu, lama-lama dia pun akan ikut ambil bagian untuk membersihkan rumah. Itu ada kan bilang begini, kalau kita nggak bisa merubah orang lain, kita coba dulu deh merubah dari diri kita sendiri, sehingga perubahan dari diri kita itulah yang nanti akan menularkan ke orang lain untuk juga berubah. Malah yang positifnya, kondisi ini adalah kondisi di mana Bapak membuat ini sebagai liburan di rumah sebetulnya.
masa me time, family time di rumah dengan membersihkan. Dan mulai memuji istri kalau istri sudah melakukan pekerjaan sedikit lah, dia seorang yang malas, tiba-tiba dia nyikat bersihkan meja misalnya, meja makan. Jangan bilang kamu seharian cuma itu aja yang kamu kerjain, bisa kau kerjain lainnya, enggak, jangan begitu, tapi puji, wah mama makasih ya mau bantuin apa? Aku ikut-ikut sibuk. Dan ini mendorong si ibu untuk lebih lagi. Tapi kalau bapak sudah dikit-dikit, memang dia malesan, hari ini bukan dia, apalagi cerita ke keluarganya, wes tamat pasti romantisme di rumah tangga itu akan habis hanya gara-gara pelabelan ini. Berhenti melabeli, tapi menyayangi. Jadi itu dimulai dari kita sendiri. Kalau aku yang mulai. Terus kalau sudah bilang aku mulai, itu harus konsisten juga. Jangan aku mulai sekali berharap istrinya langsung berubah. Itu akan membuat patah semangat dari bapak. Maka ketika itu akulah, karena aku mencintai mereka, aku ingin mereka nyaman di rumah, aku yang ambil bagian ini. Respon yang positif, respon yang baik, komunikasi yang baik yang Bapak sodorkan kepada istri berulang kali secara konsisten dan sadar dan kontinu, itu akan mengubah ibu. Ibu akan melihat label-label yang juga dia punya atas Bapak, label yang negatif atas Bapak, lama-lama juga bakal rontok. Misalnya label cerewet betul ini laki-laki, suami ini bisanya cuma ngomong aja. Jadi rontok. Dia ngomong gitu, dia lihat suaminya mengerjakan banyak tugas, ikut ambil bagian di dalam pekerjaan rumah. Sehingga dia ngelihat, oh ternyata dia tidak begitu. Dan masih banyak hal yang lain. Intinya Pak, dirubah dulu bahwa ini bukan masalah, ini bukan masa-masa sulit karena tak ada pembantu, karena tidak ada sopir. Tapi ini dipandang sebagai ini justru kesempatan kami untuk menikmati waktu bersama kami sendiri tanpa kehadiran orang lain. Hanya aku, istriku, dan anak-anakku. Ini satu bagian yang menyenangkan untuk dikerjakan. Bagi ibu, ketika dia melihat Bapak baik, dia akan luluh. Dia juga akan menjadi seorang yang rajin karena dia menghargai usaha Bapak yang sudah Bapak lakukan. Intinya jangan melabeli deh. Jangan begitu pula kalau itu suami, kalau ini misalnya si istri pun jangan melabeli suaminya. Semua bentuk label negatif membuat ada label negatif itu pasti merontokkan relasi. Tidak akan jalan relasi, apalagi kasih sayang di antara suami sama istri. Santai aja, isi gue nggak disapu. Kalau memang sudah kesepakatan nggak nyapu, ya udahlah nggak nyapu, nggak usah direpotin. Suami saya termasuk yang begitu. Kalau saya udah capek saya nggak nyapu, ya sudah kalau nggak nyapu. Malah saya ngepel tiap hari, dia bilang rumah ini nggak pakai banyak tamu aja loh mak, 3 hari sekali aja lo ngepelnya, nggak usah setiap hari. Jadi isi going aja, santai aja. Saya juga melihat kalau dia misalnya buat meja makan itu udah saya beresin, terus dia suka makan kacang kan kalau malam gitu, sambil mau istirahat malam, cemilannya kacang. Dia makan, paginya saya ngeliat itu sudah berceceran di situ, di kulit-kulitnya kan jatuh rontokannya itu Pak, kulit ari dari kacang itu kan ikut jatuh di bawah. Juga saya nggak langsung masuk kamar, kamu itu ya nggak tahu kalau aku capek bersih-bersihkan, nah itu pasti sudah keliru. Paling besok Pak, besok lagi habis makan kacangnya dibersihin juga ya bawah itu, biar enak pagi bangun. Menyampaikannya dengan baik, akhirnya dia juga oh ya, kemarin udah dibilang dia pasti akan mengingat karena dia menghargai saya. Apa yang dia nggak suka dari saya akan saya ingat karena saya menghargai dia, sehingga relasi yang baik itu akan muncul di rumah. Saya bilang itu saja, Mak. Monggo Bapak mungkin akan lebih menambahkan, Pak Erik juga barangkali semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lin. Saya tambah sedikit saja, nanti Pak Erik ya pertanyaan berikutnya juga, ya supaya semua pertanyaan terjawab. Saya nambah sedikit saja, hanya meneguhkan aja. Jadi kalau misalnya pasangannya males, gitu ya, dan kalau menikah jangka panjang itu kan kadang mungkin betul-betul memang kenyataan gitu, jadi akhirnya sudah emang dia tuh orangnya males gitu ya. Lalu oleh keadaan gitu ya, keadaan yang memang pandemi, income-nya turun, kalau ada pembantu atau sopir segala macam memang udah nggak sanggup bayar lagi, jadi memang keadaan yang tidak diharapkan. Nah, yang saya senang tadi adalah ini, ya pertama adalah easy going gitu ya, kedua jangan memberikan label. Jadi misalnya si males itu, katakanlah anggap aja dia betul-betul males, lalu hari itu dia bantu-bantu bersih-bersih gitu. Bener-bener katakan thank you, terima kasih gitu ya. Jangan ini yang sering orang ucapin, tumben nyapu.
tumben nyuci, tumben. Ini kata tumben ini, aduh, kadang-kadang ya anak nggak pernah belajar, begitu belajar tumben belajar. Ini bukan hanya suami istri loh, ini dalam keluarga ini kata tumben ini menghina gitu ya, memicu pertengkaran gitu. Anak belajar dibilangin tumben, ya dibilang aja terima kasih ya. Ngompol dimarahi. Pagi-pagi dia dengan bangganya bilang, mah aku hari nggak ngompol loh, tumben. Sudah capek-capek nahan kencing cuma ada kasih tumben ya, besoknya ngompol lagi aja, ngapain itu ditahan-tahan. Jadi bilang hebat, itu baru anak mama, ini luar biasa. Kemarin pasti anak mama yang satu ini capek sehingga nggak menguasai diri kencing, tapi kalau bisa tidak ngompol, ini luar biasa. Jadi berikan dia pujian gitu ya, jangan tumben. Nah, ini memperuncing keadaan. Jadi selebihnya udah yang disampaikan Bu Arlin tadi udah lengkap. Saya hanya menambahkan itu aja. Ketika ada perubahan, jadi intinya gini, de facto mungkin memang dia malas gitu ya, atau tidak kreatif, atau nggak ada inisiatif. Kan orang tuh punya kelemahannya masing-masing ya. Kalau dia males, tapi mungkin dia orangnya baik hati, atau mungkin orangnya dia teliti dan sebagainya, nggak tahu apa baiknya. Tapi kelemahan seseorang itu butuh waktu untuk berubah. Nah, ketika dia berubah sedikit, bukan dibilang tumben, tapi dibilang terima kasih. Nah, itu kalau hukumnya, ini hukumnya si Anne Sullivan itu gurunya Helen Keller. Dia punya hukumnya hukum parenting sebenarnya, hukum untuk mengubah anak. Pujian itu memeteraikan perubahan. Jadi ketika anak berubah sedikit saja asal ke arah positif, maka perubahan itu dimeteraikan. Supaya nanti dia berubah lagi, dimeteraikan lagi, berubah lagi. Nah, cara memeteraikan perubahan itu adalah pengakuan. Dia tadinya nilainya 4,0, 3,5, naik jadi 5,5. Hebat, kamu naik 5,5. Ini semester depan kalau sebelum kenaikan kelas 6, kamu pasti naik nih, nggak ketinggalan kelas nih. Jadi dia sudah bertambah rajin, tapi hasil itu kan kadang butuh waktu. Tapi ketika dia rajin belajar, nilainya bertambah sedikit, dipuji, diapresiasi, dia bertambah rajin, sehingga nanti akhirnya mencapai pencapaian yang jauh lebih baik. Tapi nggak ada orang mencapai pencapaian itu kayak eksponensial, itu jarang sekali gitu ya, jarang sekali ya. Kecuali kalau misalnya orang kena peristiwa traumatis, bertobat sungguh-sungguh, penuh Roh Kudus, si malas jadi rajin, buta melihat, lumpuh berjalan gitu. Tapi kan kasus seperti itu tuh jarang gitu loh, jarang. Jadi lebih baik kita memberikan apresiasi, pengakuan ketika orang berubah walaupun sedikit saja. Jangan bilang tumben ya. Itu dari saya. Tuhan memberkati.